Nah, Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Kalau tadi Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Sekarang adalah Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, tahta kasih karunia atau tahta kemurahan Tuhan itu adalah ruang maha kudusnya Tuhan. Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya itu mengubah tahta Allah dari tahta penghakiman jadi tahta kasih karunia. Nah, disebut tahta kasih karunia karena apa? Di situ ada kasih karunia. Kasih karunia itu bicara mengenai kesanggupan Tuhan. Kasih karunia itu bicara mengenai berkat Tuhan, perkenanan Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara, kesanggupan Tuhan dalam kehidupan saudara, penyediaan Tuhan, pemerlengkapan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, semuanya yang berguna bagi hidup saya dan saudara. Itulah kasih karunia, itulah anugerah. Dan kasih karunia itu dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma tanpa syarat apapun. Syaratnya hanya satu, saudara percaya, saudara beriman, saudara percaya, itu saja. Nah, ketika kita datang pada tahta kasih karunia, itu tidak ada persyaratan. Tidak ada persyaratan, syarat dan kondisinya itu tidak ada. Tidak juga ada antri dulu pendaftaran, itu tidak ada. Alkitab mengatakan saya dan saudara mari datang dengan penuh keberanian ke dalam kepada menghampiri tahta kasih karunia. Nah, tahta kasih karunia, tahta kemurahan itu isinya perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesanggupan yang daripada Tuhan, penyediaan supranatural yang daripada Tuhan, lalu segala sesuatu yang Tuhan serahkan pada saudara dan saya. Nah, itu semuanya adalah dianugerahkan. Tidak ada syarat, tidak ada kondisi, dan saudara hanya datang. Karena itu dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia dan anugerah itu dikaruniakan pada saudara, dianugerahkan pada saudara dengan cuma-cuma. Amin. Tidak ada syarat dan kondisi. Tidak ada, kamu tidak cukup baik. Ya, kamu kemarin berbuat dosa, kamu kurang setia. Tidak bisa. Alkitab justru mengatakan, mari datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya apa? Kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, menemukan pertolongan yang daripada Tuhan, menemukan penyediaan yang daripada Tuhan, menemukan kesanggupan yang daripada Tuhan, menemukan berkat Tuhan, menemukan pengurapan yang daripada Tuhan, menemukan perkenanan yang daripada Tuhan, yang memang itu diberikan kepada saya dan saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau kita hubungkan dengan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 tadi, dikatakan bahwa kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal, ya, keinginanmu itu, persoalanmu itu, dalam doa dan permohonan, atau dengan kata lain, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semua yang mengkhawatirkanmu itu, datangkan, bawa ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dengan apa? Bukan dengan keraguan, bukan dengan kecemasan. Tidak boleh ada tuduhan apapun. Kalau saudara ingin berdoa pada malam, Tuhan, aku mau bawa persoalan hidupku, lalu iblis menuduh, kamu kemarin berbuat dosa, kamu sudah jarang ke gereja, kamu sudah jauh daripada Tuhan, kamu sudah tidak berdoa, kamu sudah lama tidak membaca Alkitab. Nah, itu tuduhan. Itu tuduhan daripada si jahat. Jangan percaya kepada tuduhan si jahat. Hari ini saudara mendengar mengenai kemurahan Tuhan, mengenai kebaikan Tuhan, mengenai kasih setia Tuhan, mengenai tahta kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat dan tanpa kondisi. Alkitab mengatakan datang dengan penuh keberanian, datang dengan penuh kepastian,
datang dengan penuh sukacita. Supaya apa? Saya dan saudara menemukan rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan. Ya. Kapan? Pada waktunya. Saya percaya begini. Setiap doa kita pasti dijawab Tuhan. Amin. Setiap pergumulan kita, Tuhan sudah punya solusinya. Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Tuhan sudah punya jawabannya. Kalau saudara bertanya, Pak, seperti apa? Nah, itu yang saya tidak tahu. Itu Tuhan yang tahu. Pak, seperti apa? Ujung penyelesaiannya. Nah, saya tidak tahu semuanya. Lalu, Pak, kapan akan ditepati? Itu juga tidak tahu. Yang saya tahu adalah pada waktunya. Pada waktu apa? Pada waktunya Tuhan. Dan kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Kita sih pengennya kalau bisa semua persoalan selesai 5 menit lagi. Kalau bisa. Kalau bisa semua persoalan dan pergumulan kita. Pak, kalau bisa sebelum hari berganti, semua persoalan saya itu selesai. Saudaraku, Tuhan punya kondisi yang terbaik untuk saudara. Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan punya suasana yang terbaik. Tuhan tahu anak-anaknya, oh ini kamu akan ditolong nanti pada musim dingin, musim gugur, musim semi, musim panas, atau apapun. Saya percaya bagaimana Tuhan menolong saudara, Tuhan pasti sudah mempersiapkan jalan keluar yang terbaik. Dan kapan? Itu juga Tuhan punya waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, saudaraku. Amen. Karena itu dimanapun saudara berada pada malam hari ini, saya percaya, tidak ada satupun pergumulan, tidak ada satupun yang ada dalam kehidupan saudara persoalan yang tidak Dia jawab. Saudara pasti mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya.